Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas realitas peternakan ke buku besar pada mata kuliah akuntansi pertanian. Untuk pembahasan pada slide awal akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi pada slide pertama ada realitas peternakan ke buku besar. Slide ini menunjukkan bagaimana aktivitas peternakan yang awalnya berupa proses biologis, hewan hidup, pertumbuhan, produksi telur atau susu, diterjemahkan menjadi informasi keuangan dalam laporan keuangan. Dalam akuntansi peternakan terdapat dua standar utama. Yang pertama itu ada standar PSAK 241 mengenai agrikultur, yaitu mengatur aset biologis dan juga produk agrikultur. PSAK yang kedua itu ada PSAK 115, itu tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Jadi PSAK ini mengatur pengakuan pendapatan saat penjualan. Artinya, setiap perubahan biologis pada ternak harus dicatat dan diukur sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang relevan. Selanjutnya untuk slide kedua, di sini dijelaskan bahwa terdapat 3 tahapan utama dalam siklus akuntansi peternakan. Tahapan yang pertama itu adalah realitas biologis, pertumbuhan, dan produksi. Pada tahapan ini, hewan ternak masih berupa aset biologis. Contohnya adalah ayam yang menghasilkan telur, sapi yang menghasilkan susu, sapi yang melahirkan anak sapi. Nah, menurut WSAK 241, aset biologis diukur menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau fair value less cost to sell. Perubahan nilai akibat pertumbuhan atau produksi diakui sebagai keuntungan atau kerugian biologis. Untuk tahapan yang kedua ada realitas persediaan. Ketika hasil ternak telah dipanen, statusnya berubah menjadi persediaan. Contohnya itu telur yang telah dipanen, susu yang telah diperah, dan juga daging dari hasil pemotongan. Pada titik panen ini, produk agrikultur diukur sebagai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nah, nilai inilah yang menjadi nilai awal dari persediaan. Setelah dia masuk ke persediaan, perusahaan dapat menggunakan metode FIFO atau first in first out dan juga bisa dengan average atau rata-rata tertimbang. Tahapan yang ketiga itu ada realisasi ekonomi atau penjualan. Ketika produk dijual kepada pelanggan, perusahaan mengakui pendapatan. Nah, menurut SAK 115, pendapatan diakui ketika barang telah diserahkan, kendali telah berpindah kepada pelanggan, dan risiko dan manfaat telah berpindah. Contohnya, ketika penjualan telur, penjualan susu, penjualan sapi potong. Pada tahap ini, perusahaan mengakui pendapatan penjualan, harga pokok penjualan atau HPP, dan juga laba atau rugi penjualan. Selanjutnya untuk slide yang ketiga, jadi di sini ada titik panen atau point of harvest. Jadi slide 3 ini merupakan bagian terpenting dalam akuntansi peternakan. Titik panen adalah saat terjadi perubahan status yang mulai sebelum panen dicatat sebagai aset biologi, contohnya sapi hidup, ayam petelur, indukan ternak. Nah, nilainya berasal dari biaya pakan, biaya tenaga kerja, overhead, atau nilai wajarnya. Atau ketika panen terjadi perubahan dari aset biologis menjadi persediaan. Jadi ada telur dipanen, susu diperah, anak sapi lahir. Pada saat ini, persediaan diukur sebagai fair value less cost to sell, atau nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Mungkin hanya ini dari penjelasan slide 1 sampai 3, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, yang pertama ada valuation engine.
Konsep dasarnya ini adalah hasil panen yang tidak dicatat berdasarkan biaya produksi saja, tetapi berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Cara menghitungnya itu harga pasar aktual dikurangi biaya penjualan. Biaya penjualan di sini dapat berupa biaya distribusi, komisi, atau biaya lain yang diperlukan untuk menjual produk. Setelah diperoleh nilai wajarnya, angka tersebut dibandingkan dengan total biaya produksi historis yang telah dikeluarkan. Selisih antara keduanya disebut sebagai keuntungan biologis. Hal penting yang ingin ditekankan pada slide ini yaitu bahwa keuntungan tidak perlu menunggu produk terjual. Begitu hasil panen diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal, perubahan nilai akibat proses biologis langsung diakui sebagai keuntungan. Dengan demikian, laporan keuangan dapat mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya pada saat itu. Slide berikutnya. Pada kasus 5.1, yaitu diketahui dipanen 10.000 butir telur, harga pasarnya Rp2.000 per butir, biaya penjualannya Rp100 per butir, dan biaya produksinya Rp1.500 per butir. Maka nilai wajar bersih per butirnya adalah Rp2.000 dikurangi Rp100, maka hasilnya Rp1.900. Karena terdapat 10.000 butir telur, maka nilai persediaan yang diakui yaitu 10.000 butir telur dikali Rp1.900, maka hasilnya Rp19 juta. Sementara total biaya produksinya adalah 10.000 butir telur dikali Rp1.500, maka hasilnya Rp15 juta. Sehingga terdapat selisih sebesar 4 juta yang diakui sebagai keuntungan nilai wajar atau keuntungan biologis. Jurnalnya untuk di debit persediaan telur sebesar 19 juta, di kreditnya aset biologis atau biaya produksi sebesar 15 juta, dan keuntungan nilai wajar sebesar 4 juta rupiah. Jadi persediaan dicatat sebesar nilai wajarnya, sedangkan selisih menjadi keuntungan. Selanjutnya kasus 5.1 yaitu susu. Diketahui produksi susunya ada 2.000 liter, nilai bersih per liternya Rp7.000, biaya produksinya Rp5.500 per liter, maka nilai persediaan susunya 2.000 liter dikali Rp7.000, maka hasilnya Rp14 juta. Sedangkan biaya produksinya 2.000 liter dikali dengan 5.500, hasilnya Rp11 juta. Selisih antara keduanya adalah 3 juta. Maka 3 juta tersebut diakui sebagai keuntungan nilai wajar. Maka jurnalnya untuk di debit persediaan susu sebesar Rp14 juta, di kreditnya ada aset biologis sebesar Rp11 juta dan keuntungan nilai wajarnya Rp3 juta. Persediaan dicatat sebesar nilai wajarnya dan selisihnya diakui sebagai keuntungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam BSA K202 Agrikultur, perubahan nilai aset biologis diakui berdasarkan nilai wajarnya, sehingga pertumbuhan hewan atau kelahiran hewan dapat nilai ekonomi perusahaan. Yang pertama ada prokreasi alami kasus anak sapi. Pada contoh disebutkan setiap anak sapi adalah Rp3.800.000 per ekor, sehingga total nilai aset baru yang terbentuk adalah 5 dikali Rp3.800.000 hasilnya Rp19 juta. Karena anak sapi lahir secara alami, perusahaan tidak memiliki biaya perolehan historis atas anak sapi tersebut. Jadi jurnal yang dibuat adalah aset biologis anak sapi pada keuntungan nilai wajar sebesar Rp19 juta. Artinya, seluruh nilai aset baru yang muncul langsung diakui sebagai keuntungan karena berasal dari proses biologis. Yang kedua, pertumbuhan berjalan, kasus ayam broiler.
Misalnya, pada akhir periode sebelum panen, nilai tercatat ayam sebesar 120 juta rupiah. Kemudian, setelah dilakukan penipuan kembali, jadi terjadi kenaikan nilai sebesar 130 dikurang 120 juta rupiah, hasilnya sama dengan 10 juta rupiah. Jurnalnya adalah aset biologis 10 juta pada keuntungan nilai wajar sebesar 10 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biologis ayam selama periode tersebut menghasilkan nilai ekonomi tambahan yang harus diakui dalam laporan keuangan. Jadi dalam observasi agrikultur itu, kelahiran hewan menghasilkan aset biologis baru, pertumbuhan hewan meningkatkan nilai aset biologis yang sudah ada, dan keduanya dapat menimbulkan keuntungan nilai wajar meskipun belum terjadi penjualan. Kemudian selanjutnya, meskipun PSAK 202 menggunakan pendekatan nilai wajar, terdapat beberapa kondisi khusus yang menyebabkan perlakuannya berbeda. FA, realitas pasar ancol. Misalnya, perusahaan memanen 5.000 butir telur, biaya produksi telur adalah 2.000 per butir, sehingga total biaya produksi adalah 5.000 dikali 2.000 sama dengan 10 juta. Namun, pada saat panen, nilai bersih yang dapat direalisasikan di pasar hanya 1.700 per butir. Maka nilai persediaan yang dapat diakui adalah 5.000 dikali 1.700 sama dengan 8.500.000. Dan terjadi kerugian 10 juta dikurang 8.500.000, kerugiannya adalah 1.500.000. Maka jurnalnya adalah persediaan telur 8.500 pada persediaan telur 8.500, kerugian nilai wajar 1.500 pada biaya produksi sebesar 10 juta. Artinya, perusahaan harus mengakui kerugian karena harga pasar turun di bawah biaya produksi. Kemudian, fact B, pasar tidak aktif. Kasus berikutnya adalah perusahaan menghasilkan 1.000 kg daging kambing unik. Produk tersebut tidak memiliki pasar aktif sehingga tidak ada referensi harga yang dapat digunakan untuk menentukan 10.000 per kilogram sehingga total nilai 1.000 dikali 60.000 sama dengan 60 juta. Karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, perusahaan menggunakan pendekatan biaya historis. Pengacuan tersebut adalah harga pasar turun drastis sehingga timbul kerugian nilai wajar dan tidak ada tersedia pasar aktif sehingga digunakan biaya historis. Kemudian pada bagian kali ini kita akan membahas pentingnya persediaan dalam industri peternakan. Ketika membahas persediaan, banyak orang hanya fokus pada produk yang akan dijual seperti telur, susu, atau daging. Padahal dalam peternakan, persediaan juga mencakup pakan ternak, obat-obatan, vitamin, dan bahan pendukung lainnya. Persediaan ini dapat dianggap sebagai bahan bakar pertumbuhan biologis. Sebagai contoh, sapi membutuhkan pakan untuk meningkatkan bobot badan, ayam broiler membutuhkan pakan agar mencapai berat panen. Kualitas pakan akan mempengaruhi kualitas hasil ternak. Semakin pengelolaan persediaan pakan, maka semakin efisien biaya produksi perusahaan. Selain itu, nilai persediaan juga memengaruhi bukan hanya masalah pencatatan gudang, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan perusahaan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di slide selanjutnya itu perbandingan metode FIFO dan average. Slide ini menjelaskan perbedaan antara metode FIFO dan metode rata-rata tertimbang atau average dalam penilaian persediaan. Yang pertama itu asumsi aliran fisik. Pada metode FIFO, barang yang pertama masuk dianggap sebagai barang yang pertama digunakan atau dijual. Artinya, persediaan lama akan keluar terlebih dahulu sebelum persediaan yang baru. Sedangkan pada metode FIFO average, seluruh persediaan dianggap tercampur menjadi satu kelompok. Harga persediaan yang digunakan dihitung berdasarkan rata-rata terseluruh persediaan yang tersedia.
Yang kedua, kasus penggunaan ideal. Metode FIFO lebih cocok digunakan untuk produk yang mudah rusak atau memiliki masa simpan pendek, seperti susu dan telur. Dengan metode ini, stok lama akan digunakan terlebih dahulu sehingga mengurangi risiko kerusakan atau kadaluarsa. Metode average lebih sesuai untuk persediaan yang sifatnya homogen atau tercampur, seperti pakan ternak dalam silo dan bahan baku curah. Karena sulit membedakan stok lama dan baru, penggunaan harga rata-rata menjadi lebih praktis. Yang ketiga itu dampak terhadap HPP saat harga naik. Ketika terjadi inflasi atau kenaikan harga, Vivo menggunakan harga pembelian yang lebih lama dan biasanya lebih murah untuk menghitung HPP. Akibatnya, HPP menjadi lebih rendah. Sebaliknya, metode average menggunakan harga rata-rata dari seluruh persediaan sehingga HPP menjadi lebih stabil dan mencerminkan kondisi harga pasar secara lebih wajar. Dan yang keempat, dampak terhadap laba. Karena HPP pada Vivo lebih rendah, laba yang dilaporkan perusahaan cenderung lebih tinggi. Pada metode average, HPP berada di antara harga lama dan harga baru, sehingga laba yang dihasilkan lebih moderat dan stabil. Yang slide selanjutnya, itu contoh dampak Vivo dan average terhadap HPP. Data kasusnya itu perusahaan membeli pakan sebanyak 1.000 kg dengan harga 4.000 per kilogram dan kemudian membeli lagi 1.000 kg dengan harga 5.000 per kilogram. Total pakan yang digunakan selama periode tersebut adalah 1.200 kg. Perhitungan dengan Vivo, karena Vivo menganggap persediaan lama digunakan terlebih dahulu, maka 1.000 kg pertama dihitung dengan harga 4.000 per kilogram dan 200.000 berikutnya dihitung dengan harga 5.000 per kilogram. Total biaya pakan yang menjadi HPP adalah 5 juta. Karena menggunakan harga lama yang lebih murah, HPP menjadi lebih rendah sehingga laba perusahaan akan lebih tinggi. Perhitungan dengan average, itu pada metode average, harga rata-rata pakan dihitung dari seluruh persediaan yang tersedia. Total nilai persediaan sebesar 9 juta dibagi total jumlah persediaan 2.000 per kilogram, sehingga diperoleh harga rata-rata 4.500 per kilogram. Biaya pakan yang digunakan sebanyak 1.200 kilogram dikalikan harga rata-rata 4.500 per kilogram, sehingga menghasilkan HPP sebesar 5.400.000. Karena menggunakan harga rata-rata, HPP menjadi lebih tinggi dibandingkan Vivo. Kesimpulannya, dalam kasus ini, HPP menurut Vivo adalah 5 juta, sedangkan HPP menurut average adalah 5.400.000. Selisih sebesar 400.000 menyebabkan laba yang dihasilkan metode Vivo lebih tinggi dibandingkan metode average. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak teman saya. Baik, pada slide selanjutnya kita akan memasuki tentang mekanisme pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 115. PSAK 115 ini memiliki 5 tahapan utama, dimulai dari identifikasi kontrak hingga pengakuan pendapatan. Nah, yang paling penting itu ada di langkah kelima, yaitu pendapatannya hanya diakui saat kendali atas barang sudah berpindah ke pelanggan, bukan saat kas diterima. Ke slide selanjutnya, kita bisa melihat konsep kendali versus kas. Jadi, contohnya, pada tanggal 5 Juli terjadi penjualan sebesar 16 juta. Meskipun uang yang itu belum diterima, perusahaan tetap mengakui pendapatan dan mencatat piutang usaha. Kemudian, 30 hari setelahnya, saat kas diterima, itu bukan pendapatan baru, melainkan hanya penyelesaian dari transaksi sebelumnya. Jadi, yang menjadi dasar pengakuan adalah perpindahan kendalinya, bukan arus kas. Nah, kita masuk ke slide yang ke-13, itu pada penyelesaian penjualan. Pada skenario A, yaitu pada saat sapi dipotong. Perusahaan menjual 20 ekor sapi dengan nilai jual 20 juta dan nilai buku 16 juta. Maka di sini perusahaan itu akan mencatat pendapatan dan juga harga pokok penjualan sehingga menghasilkan laba sebesar 80 juta. Pada skenario yang B, itu penjualan 5.000 dog menghasilkan pendapatan sekitar 40 juta dengan HPP 32.500.000.
Sehingga laba yang diperoleh adalah 7.500.000. Jadi kesimpulannya adalah pendapatan itu diakui saat kendali berpindah dan laba diperoleh dari selisih antara pendapatan dan HPP. Maka slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, lanjut. Pada slide ini, laba biologis versus laba realisasi. Yang pertama, nomor satu, tahap pertumbuhan aset biologis. Aset biologis adalah makhluk hidup seperti tanaman, sapi, kambing, ayam, atau ikan yang terus mengalami pertumbuhan dan perubahan biologis. Contohnya, anak sapi tumbuh menjadi sapi dewasa. Pohon kelapa sawit semakin besar dan menghasilkan buah. Pada tahap ini, nilai aset meningkat karena proses biologis yang terjadi. Selanjutnya, point of harvest pada PSAK 241 adalah saat hasil biologis dipanen atau diperoleh dari aset biologis. Contohnya, susu diperah dari sapi, buah sawit dipanen dari pohon, atau telur dihasilkan oleh ayam. Menurut PSAK 241, pada saat panen perusahaan harus mengukur hasil panen berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan yang muncul pada tahap ini disebut laba tahap 1 atau keuntungan biologis. Keuntungan ini muncul karena 1. Pertumbuhan biologis, yang kedua reproduksi, yang ketiga produksi alami dari aset biologis. Laba ini terjadi meskipun barang belum dijual ke pelanggan. Misalnya, biaya memelihara sapi perah sebesar 4 juta, nilai wajar susu yang dihasilkan sebesar 5 juta, maka terdapat keuntungan biologis sebesar 1 juta. Yang ketiga, point of sale atau pada PSAK 115. Setelah hasil panen menjadi persediaan, barang kemudian dijual kepada pelanggan. Contohnya, susu dijual ke supermarket, buah sawit dijual ke pabrik pengolahan. Pada saat penjualan terjadi, perusahaan mengakui pendapatan sesuai dengan PSAK 115. Atau laba tahap 2 atau margin realisasi. Rumusnya, margin realisasi sama dengan harga jual dikurangi nilai buku persediaan yang telah disesuaikan. Misalnya, nilai persediaan susu saat panen sebesar 5 juta, dijual sebesar 6 juta, maka laba realisasinya sebesar 1 juta. Pada slide selanjutnya, buku pedoman CFO agribisnis atau ringkasan eksklusif. Slide ini menunjukkan hubungan antara kejadian fisik di lapangan dengan akuntannya. Slide selanjutnya. Oke, lanjut. Pada slide berikutnya, buku pedoman CFO agribisnis atau ringkasan eksklusif. Slide ini menunjukkan hubungan antara kejadian fisik di lapangan dengan pencatatan akuntansinya. Yang pertama, pertumbuhan atau kelahiran peristiwa fisik. Ada tanaman tumbuh, anak sapi lahir, ayam bertambah berat badan. Status akuntansinya dicatat sebagai aset biologis atau nilai wajar. Karena aset tersebut masih hidup dan terus mengalami transformasi biologis, standar yang digunakannya yaitu PSAK 241. Keuntungan yang timbul disebut keuntungan biologis. Selanjutnya, pemerah atau pemanenan peristiwa fisik. Yang pertama, memerah susu, memanen buah sawit, dan memetik buah-buahan. Status akuntansinya terjadi perubahan dari aset biologis ke persediaan. Persediaan diakui sebagai nilai wajarnya pada saat panen. Selanjutnya, standar yang digunakan yaitu PSAK 241 masih menghasilkan keuntungan biologis apabila terdapat kenaikan nilai. Yang ketiga, pemakaian pakan di gudang peristiwa fisik. Pakan digunakan untuk memelihara ternak. Status akuntansinya, pakan merupakan persediaan yang dicatat dengan metode biaya historis seperti FIFO atau average. Standar yang digunakan yaitu PSAK 14 atau persediaan. Biaya pakan dikapitalisasi atau dibebankan sesuai ketentuan akuntansi persediaan. Yang keempat, pengiriman barang ke pembeli. Peristiwa fisik, produk dikirim, dan hak pengendalian berpindah ke pelanggan. Status akuntansinya terjadi penghentian pengacuan persediaan. Persediaan dikeluarkan dari pembukuan dan diakui sebagai HPP atau harga pokok penjualan. Standar yang digunakannya PSAK 115. Perusahaan mengakui pendapatan, HPP, serta laba realisasi. Sudah cukup. Baik, teman-teman, berakhir sudah pembahasan kita hari ini mengenai materi realitas peternakan ke buku besar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.